Dokter Reza, Ya dok. Dokter Azari ada WA di grup PPDS Kardio. Udah dibaca belum? Oh langsung mulai ya tanya dek. Reza nggak di situ. Coba Reza baca dulu di grup PPDS Kardio. Oke, ntar dok ya. Sepertinya ditunda untuk besok ya, besok siang. Reza baca tuh. Di WA. Reza nggak ada di situ dok. Hah? Nggak ada di situ. Ntar telepon anak kardio ntar. Ya dok, ditunda dok, besok siang ya. Dokter Heri, Dokter Muardi gimana? Kita tunda aja. Oh ya, boleh kita tunda besok kita supaya persiapannya lebih bagus ya. Boleh. Berarti besok kita jamnya kita sesuaikan lagi dok. Kita konfirmasi lagi dengan Dokter Azari dok ya. Iya ya, bisa. Kalau bisa besok selesai acara Hopkardis besok kan ada Hopkardis ya. Oh gitu. Usna gimana Usna untuk pengaturan besok Usna? Tapi ini tadi barusan sudah Husna telepon dok, Dokter Azari Gani, beliau sedang mau join dok. Begitu, karena di grup ada itu. Iya dok. Coba pastikan sekali lagi karena barusan Husna telepon untuk ini dok, join untuk kulakar. Berarti tunggu dulu ya. Iya dok, sudah Husna kirim juga link Dokter Azari Gani. Oke, nah. Kita tunggu dulu ya. Oh, udah masuk dok, Dokter Azari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok. Saya pikir tunda besok nggak jadi ya? Oh boleh dok, besok juga boleh dok. Kalau nggak tunda nggak apa-apa, boleh. Jadi siapa yang udah hadir dari SP2? Udah dok, udah ada Dokter Heriadi, Dokter Muardi dok. Oh ya udah kalau itu, oke lah. Ya silakan kalau itu nanti yang bacakan mereka, nanti saya hanya komentar di akhir aja ya. Mereka membagikan beberapa slide untuk ditampilkan. Ya dokter, terima kasih dokter. Ya. Ya dok, izin Reza buka dok ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk bergabung bersama di acara kuliah pakar siang hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita junjungkan ke hadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam penuh pengetahuan seperti saat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dok kepada Dokter Azari Gani atas kesediaan waktu dokter dalam memberikan bimbingan kuliah pakar hari ini. Terima kasih juga kepada sejawat-sejawat Dokter SP2 dari divisi kardio, baik Dokter Heriadi, Dokter Muardi, di sini juga ada Dokter Sarah Firdausa dan Dokter Reza Febrilian. Dan selamat siang kepada seluruh teman-teman PPDS sekalian. Untuk hari ini kita akan mengadakan kuliah pakar, mungkin untuk pembacaan dan penjelasannya mungkin akan dilakukan oleh Dokter Heriadi dok ya. Nanti setelah Dokter Heriadi akan melakukan presentasi, kita akan buka sesi pertanyaan. Nanti sesi pertanyaan kita
kita bagi dulu berapa sesi. Mungkin di sesi awal kita buka dengan 3 pertanyaan. Baiklah, untuk berhemat waktu, saya persilakan Pak Dr. Riyadi untuk melakukan presentasinya. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin guru kami Dr. Azari. Salah share screen, Dok. Terlihat ininya screen-nya. Terlihat, Dokter. Baik. Ya udah. Hilang. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi tentang dasar-dasar dari ekokardiografi. Jadi mungkin kalau kita membahas secara detail pasti akan banyak sekali dibutuhkan waktu. Pada kesempatan ini kita mungkin akan membahas dasar-dasarnya saja dulu. Jadi sebagai garis besar pada hari ini nanti akan dipaparkan mengenai sekilas tentang ekokardiografi, kemudian dasar-dasar prinsip pada ekokardiografi yang biasanya berhubungan dengan fisika, kemudian bagaimana penerapan ekokardiografi pada prakteknya sehari-hari serta beberapa kelainan yang sering ditemukan pada ekokardiografi dalam praktek klinis sehari-hari. Sebelumnya kita ulang kaji mengenai anatomi dari jantung, dasar-dasar anatomi dari jantung secara garis besar yang kita nilai pada ekokardiografi. Kita lihat bahwa dari pandangan depan itu yang paling depan adalah right ventricle, kemudian di sebelah kiri ada left ventricle, kemudian di atasnya ada LA dengan LA appendix-nya, di mana pada ekokardiografi transorakal kita agak susah mendapatkannya. Kemudian pada sebelah kanan ada, di atas ada right atrium, kemudian ada pembuluh-pembuluh besar. Nah, pada potongan koronal itu kita dapat melihat ada 2 katup di situ yang besar, ada katup trikuspid dan mitral, kemudian ada katup aorta dan pulmonal yang pada gambar ini tidak terlihat. Dasar-dasar ekokardiografi, ada beberapa istilah fisika yang di sini berlaku untuk aplikasi ekokardiografi, tapi hal yang penting di sini adalah frekuensi. Jadi selain itu ada panjang gelombang, ada amplitude, ada intensitas, ada kecepatan propagasi, tapi yang paling penting adalah frekuensi, di mana yang frekuensi ini bisa kita atur sendiri secara manual, sedangkan yang lain bisa juga, tetapi lebih sering sudah disetting oleh alat sesuai dengan preset yang kita pilih. Nah, sedangkan frekuensi ini bisa kita atur sesuai kebutuhan. Yang perlu kita tahu bahwa frekuensi ini menentukan seberapa dalam sinar itu, seberapa dalam gelombang suara itu tembus. Jadi semakin tinggi frekuensi, daya tembusnya itu semakin rendah, tetapi detail gambar atau ketajaman gambar itu lebih bagus. Nah, jadi ini seringkali kita mainkan frekuensi ini pada saat kita menghadapi pasien yang berbeda. Misalnya pasien gemuk, kita butuh daya tembus yang besar, maka frekuensi kita setel di frekuensi yang kecil. Biasanya pada EKG itu kita memakai frekuensi 4,5 atau 5. Atau pada orang yang sangat gemuk kita harus pakai mungkin 3,5 supaya tembus. Kalau frekuensi tinggi tidak tembus. Tetapi dengan kita menurunkan frekuensi, dengan meningkatkan daya tembus, kualitas gambar menjadi kurang baik.
Nah, selanjutnya ada tipe-tipe dari ekokardiogram. Yang pertama kita dapatkan ada transtorakal ekokardiak. Nah, ini yang sering kita lakukan sehari-hari, sangat tidak non-invasif dan mudah dilakukan. Yang biasa kita lakukan di ruang eko di rumah sakit kita. Kemudian ada 3D Echo. 3D Echo ini membutuhkan peralatan khusus, di mana kita membutuhkan alat echo yang memiliki kemampuan 3D imaging. Pada prinsipnya ini memberikan detail yang lebih baik secara 3 dimensi dari struktur yang kita ingin lihat pada jantung. Nah, kemudian intrakardiak ekokardiogram ini kita belum pernah, saya sendiri ini belum pernah melihat ataupun melakukan, tetapi sudah pernah membaca bahwa ini juga digunakan untuk melihat struktur dari jantung, terutama pada saat dilakukan tindakan-tindakan intrakardiak, misalnya pemasangan device dan lain-lain. Nah, kemudian ada tipe gambar M-mode. M-mode ini adalah metode untuk melihat struktur dari jantung secara mode, secara M-mode, secara motion mode. Jadi dia melihat struktur jantung itu dalam kondisi berjalan. Nah, kemudian stres ekokardiogram. Stres ekokardiogram ini kita lakukan ekokardiografi pada saat pasien diberikan pembebanan. Stres ekokardiogram bisa dengan stresnya diberikan dengan latihan fisik, treadmill, atau dengan obat-obatan, misalnya pemberian dobutamin. Jadi bisa stres ekokardiogram secara exercise atau secara medikal dengan pemberian obat-obat inotropik. Nah, kemudian transtorakal ekokardiografi. Transtorakal ekokardiografi ini adalah ekokardiografi yang probe-nya itu dimasukkan ke dalam esofagus. Jadi sehingga dia nanti akan melihat jantung dari arah belakang. Seperti kita tahu bahwa secara anatomi esofagus kan letaknya di belakang dari jantung. Sepertiga distal dari esofagus itu ada jantung di depannya, sehingga apabila probe dimasukkan ke esofagus, nanti pada sepertiga bawah esofagus itu probe akan terletak sangat dekat dengan jantung, sehingga struktur jantung yang di belakang lebih mudah kita lihat. Ini terutama dibutuhkan untuk melihat bagian-bagian yang kita tidak bisa lihat melalui transtorakal echo, misalnya untuk menilai left atrium, terutama left atrial appendage, di mana pada lokasi itu sering kita temukan adanya trombus yang seringkali kita tidak dapatkan pada pemeriksaan trans ekokardiogram. Juga untuk melihat katup secara lebih detail. Katup mitral ini sangat jelas dilihat melalui transesofageal ekokardiografi. Nah, ini mode-mode dari imaging. Nah, ini yang 2D. 2D ini adalah melihat secara seperti USG biasa. Jadi melihat struktur dari jantung secara secara real, seperti kondisi yang sebenarnya. Jadi ini ada beberapa potongan, nanti secara lebih detail di depan ada lagi potongan-potongan yang standar kita lihat. Kemudian ada M-mode. Ini M-mode yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa ini melihat struktur jantung secara bergerak, ya, secara motion mode. Ya. Nah, kemudian ada Doppler. Doppler ini adalah dia melihat aliran. Jadi ada 3 tipe Doppler yang kita biasa gunakan pada echo. Ada color Doppler, di mana arah aliran itu ditentukan oleh warna dari sinyal yang didapatkan. Kemudian ada power Doppler, ada continuous Doppler. Nah, ini perbandingan dari 2D dan 3D bisa kita lihat, tetapi sebenarnya pada praktek klinis sehari-hari sebenarnya dengan 2D saja sudah cukup memadai, kecuali kita membutuhkan untuk melihat lesi-lesi yang sangat detail, misalnya pengukuran
dari volume ataupun area, terutama yang berhubungan dengan katup-katup. Nah, beberapa istilah pada ekokardiografi, ini frekuensi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa semakin tinggi frekuensi, itu semakin tinggi resolusi, tetapi semakin rendah daya tembusnya. Ini yang perlu kita ingat. Kadang-kadang kita sering lupa pada saat eko itu, kenapa gambarnya nggak bagus, kita setel misalnya setel gain, setel TGC, tapi kita lupa dengan frekuensi. Nah, jadi ini yang sering menjadi hal yang membantu kita. Bukan hanya di echo, juga sama juga di USG biasa juga seperti itu. Nah, grayscale ini adalah bagaimana perbedaan warna dari masing-masing struktur. Semakin tinggi grayscale itu semakin besar perbedaan warna antara yang paling terang dengan yang paling gelap. Nah, ini depth atau sektor. Depth ini adalah kedalaman daya tembus, kedalaman tembus yang kita inginkan. Sedangkan sektor seberapa luas yang kita inginkan. Depth dan sektor ini menentukan frame rate. Frame rate ini juga menentukan resolusi. Jadi semakin tinggi frame rate itu semakin tinggi resolusi. Semakin kita membuat kedalaman semakin dalam, itu frame rate semakin turun, sehingga resolusi juga semakin turun. Begitu juga sektor, semakin luas sektor yang kita scan, semakin lebar sektor yang kita buat, itu frame rate akan semakin rendah, sehingga resolusi gambar juga semakin turun. Oleh karena itu kita harus mensetel sektor sekecil mungkin, tetapi tanpa mengurangi luas yang kita ingin lihat, dan juga kedalaman juga seoptimal mungkin. Nah, gain ini adalah untuk meningkatkan terang gelapnya gambar. Dia ada overall gain, ada TGC namanya. Nah, TGC ini meningkatkan gain pada level-level tertentu, sedangkan overall gain ini dia melihat meningkatkan ketajaman atau kecerahan dari gambar keseluruhan. Misalnya frame rate. Nah, frame rate ini tadi saya sampaikan bahwa diatur oleh seberapa dalam dan seberapa lebar sektor scan yang kita tentukan. Itu semua bisa di setel di keyboard dari alat. Asalnya indikasi ekokardiografi. Jadi indikasi ekokardiografi sangat banyak sebenarnya. Itu mulai dari memonitor atau mengevaluasi fungsi ventrikel kiri baik diastol maupun sistolik, kemudian evaluasi katup, kemudian evaluasi dari ventrikel kanan, kemudian evaluasi atau pengukuran dari chamber, kemudian evaluasi dari hemodinamik, kemudian evaluasi dari katup buatan maupun struktur atau device yang terpasang pada jantung, kemudian evaluasi dari penyakit jantung kongenital, terutama penyakit jantung, terutama ada tidaknya shunt intrakardiak. Kemudian evaluasi dari penyakit arteri koroner, kemudian evaluasi dari status fungsional, kemudian dan banyak sekali fungsi-fungsi lain, misalnya untuk melihat adanya emboli, untuk melihat adanya massa di jantung, dan melihat adanya penyakit-penyakit di perikardium. Kontraindikasi pada ekokardiografi, biasanya transtorakal ekokardiografi tidak ada kontraindikasi. Yang sering kita temukan adalah kondisi yang menyulitkan untuk kita lakukan ekokardiografi. Nah, misalnya ada CA mame sebelah kiri yang luas dengan ulkus, atau ada tumor, atau ada pasien-pasien dengan misalnya COPD, atau pasien-pasien yang posisinya tidak bisa dimiringkan. Jadi posisi letak paksa, misalnya pasien-pasien dengan post operasi hip yang pasien tidak bisa digerakkan sama sekali. Itu bukan kontraindikasi, tetapi hanya sebagai hal-hal yang menyulitkan prosedur ekokardiografi.
Kemudian untuk transesophageal ekokardiografi itu kontraindikasi absolut itu ada obstruksi esofagus, ada obstruksi faring, ada dicurigai perforasi, ada pendarahan gastrointestinal, dan adanya instabilitas dari vertebra cervical. Sedangkan kontraindikasi relatif itu ada varices esophagus, ada diverticula esophagus, ada artritis cervical, ada distorsi orofaring, bleeding diastasis atau kecenderungan perdarahan, dan pasien yang tidak kooperatif. Nah, selanjutnya ini adalah potongan-potongan standar pada ekokardiografi. Jadi ada yang pertama yang nomor 1 dan 2 itu pada gambar sebelah kiri itu adalah potongan parasternal. Parasternal itu ada 2, ada long axis dan short axis. Di short axis parasternal atau long axis parasternal. Nah, pada potongan long axis itu probe terletak pada sekitar sela iga keempat atau kelima, di mana pada probe itu letaknya itu memanjang sesuai dengan sumbu jantung. Pada probe itu ada suatu titik di salah satu sisinya itu yang namanya marker. Nah, marker itu pada posisi potongan suprasternal long axis itu akan menghadap ke bahu sebelah kanan. Nah, ini jadi marker menghadap ke bahu sebelah kanan. Nah, pada scan itu akan dihasilkan potongan long axis, parasternal long axis seperti pada gambar di samping kanan yang gambar kiri atasnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan short axis itu kita tinggal memutar probe, di mana marker tadi yang sebelumnya menghadap ke bahu kanan itu menjadi menghadap ke bahu kiri. Nah, kita akan mendapatkan potongan jantung secara melintang. Kalau tadi secara membujur, kalau yang sekarang yang short axis kita akan mendapatkan gambaran jantung secara melintang. Nah, kalau pada gambar yang ada gambar long axis itu yang bawah sebelah kiri. Nah, kita akan melihat di situ right ventricle dan left ventricle terpotong secara melintang. Nah, kemudian yang ketiga ada potongan apikal. Nah, apikal itu meletakkan probe pada apex jantung. Jadi akan terlihat di sini tergantung seberapa banyak kita memutar dari probe. Pada prinsipnya di situ kita bisa melihat ada 4 chamber utama, yaitu ada LV, RV, LA, RA, dan juga kita bisa melihat aorta di situ. Nah, kemudian bisa juga kita manipulasi lagi sehingga nanti dari 4 ruang itu kita hanya bisa memfokus pada 2 ruang saja, atau pada dua ruang saja, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri, ataupun kita bisa melihat 5 ruang, di mana salah satunya itu adalah aorta. Kemudian ada posisi-posisi yang kita tidak lakukan secara rutin, misalnya posisi subcostal. Nah, subcostal ini probe kita letakkan di bawah processus sifoideus menghadap ke arah jantung. Nah, jadi dengan demikian kita melihat jantung dari bawah. Biasanya posisi ini kita butuhkan pada pasien-pasien dengan hipererasi paru, pada pasien-pasien COPD atau asma, atau pasien-pasien yang jantungnya itu sudah bergeser letaknya karena ada proses-proses di dalam rongga torakal. Kemudian satu lagi untuk posisi subcostal ini sangat baik untuk melihat ventrikel kanan. Jadi kalau kita mengukur ketebalan dinding ventrikel kanan, free wall dari ventrikel kanan, itu kita biasa menggunakan posisi subcostal. Jadi sangat baik untuk mengukur free wall ventrikel kanan. Kemudian ada lagi posisi suprasternal. Suprasternal ini biasa kita gunakan untuk menilai aorta dan pembuluh darah besar lainnya. Tetapi ada kesulitan sedikit kalau suprasternal ini
Kalau kita menggunakan probe sektor biasa itu agak sulit karena cukup besar probe-nya. Kita membutuhkan sebenarnya kalau untuk posisi suprasternal ini probe yang kecil, namanya pensil probe. Jadi probe sebesar pensil yang untuk supaya bisa masuk ke dalam ke celah dari angulus ludovisi dari korpus sterni. Nah, kalau probe biasa agak sulit kita lakukan. Nah, tapi saya belum pernah melihat, sebenarnya baru membaca saja ada suatu probe namanya probe pensil. Nah, ini yang tadi saya sampaikan pada gambar ini, dia melihat posisi parasternal. Nah, pada yang nomor 1 itu parasternal long axis, dia marker dari probe itu menunjuk ke bahu kanan. Kemudian kalau diputar ke kiri itu menjadi short axis. Gambar 2 itu adalah apikal, meletakkan probe dari di bawah papila mame. Tetapi ini adalah pedoman sebenarnya. Tapi pada kenyataan sehari-hari itu seringkali kita tidak menemukan pada posisi yang sesuai teori. Jadi nanti dalam pelaksanaan sehari-hari itu menyesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, ini yang ketiga, ini suprasternal yang tadi di atas manubrium sterni. Nah, ini melihat pembuluh darah besar. Kemudian yang di bawah ini subkostal. Ini yang saya sampaikan tadi, sangat baik melihat ventrikel kanan, karena dinding ventrikel kanan itu menempel ke diafragma, di mana di bawahnya hepar. Jadi memiliki acoustic window yang hepar itu sebagai acoustic window yang sangat baik. Nah, ini adalah mengulang lagi long axis, parasternal long axis itu pada slide kedua sampai keempat di samping sternum, di samping sebelah kiri sternum. Kadang-kadang pada pasien tertentu malah kita dapatkan ini di samping sebelah kanan. Nah, jadi bisa saja hal ini berubah. Nah, kemudian probe, marker probe yang ditandai tanda bintang pada gambar kiri atas itu menuju ke bahu kanan. Nah, kemudian kita akan mendapatkan gambar seperti di bawah, di mana yang paling utama kita lihat di sini adalah LV. LV di belakangnya ada LA, ada katup mitral, ada katup aorta, dan RV. Tapi kita hanya bisa melihat bagian RVOT-nya saja, sedangkan bagian basal dari RV kita tidak bisa melihat pada posisi ini. Nah, ini juga sama, ini potongan long axis parasternal. Nah, jadi ada LV, ada RV, ada aorta, ada LA. Di sini kita biasanya mengukur kegunaan dari ini, biasanya yang pertama itu mengukur ejeksi fraksi atau fungsi pompa sistolik ventrikel kiri secara metode threshold. Jadi kita mengukur pada posisi long axis parasternal. Juga melihat pergerakan dari katup mitral, juga melihat bisa mengukur berapa lebar left atrium dan aorta. Nah, kemudian ini parasternal long axis, tapi difokuskan pada pengukuran dari aorta. Nah, ini beberapa gambar long axis parasternal yang di palang itu yang tidak optimal. Tidak optimal kenapa? Karena terlalu kecil. Nah, jadi pada kondisi ini dia terlalu dalam, dia menstel depth-nya terlalu besar, sehingga frame rate-nya menjadi
rendah dan gambarnya menjadi kurang bagus. Di samping juga gambar yang kita dapatkan tidak penuh dari sektor yang kita scan. Nah, pada gambar yang palang merah yang satu lagi itu justru depth-nya terlalu dangkal sehingga tidak semua dinding ventrikel kiri kita bisa lihat. Nah, yang benar adalah yang di bawah itu seluruh bagian jantung yang ingin kita lihat bisa terdapat dalam frame. Nah, ini adalah potongan parsenal short axis. Jadi ada beberapa level yang standar untuk kita dapatkan. Yang pertama itu selevel yang gambar sebelah kiri atas itu adalah selevel dengan katup aortic valve level. Jadi di sini kita melihat katup aorta ada berapa kuspis misalnya, kemudian juga kita bisa di situ bisa melihat RV secara lebih detail, kemudian bisa melihat RA dan juga bisa melihat katup pulmonal. Nah, ini yang potongan yang sesuai dengan AV level ini biasa kita sebutkan potongan Mercy sign ini, karena pada posisi ini katup aorta itu terlihat seperti lambang mobil Mercy, jadi seperti ada segitiga. Nah, kemudian gambar yang sebelah kanan atas itu adalah potongan parsenal short axis selevel dengan katup mitral. Kemudian yang sebelah kiri bawah itu potongan yang selevel dengan mid LV. Kemudian yang kanan bawah itu potongan yang pada apex, pada bagian apex dari LV. Nah, ini harus selalu kita lakukan, melihat jantung pada keempat level ini, karena disinilah kita bisa melihat fungsi pompa atau gerakan segmental dari ventrikel kanan. Nah, jadi kalau dia pada level mitral valve itu kita sebut dengan bagian basal dari ventrikel kanan. Ventrikel kiri ya. Kalau pada selevel dengan katup mitral itu bagian basal dari ventrikel kiri. Sedangkan pada mid itu sesuai dengan mid level dari ventrikel kiri. Begitu juga dengan apex sesuai dengan level apex ventrikel kiri. Hal ini menjadi dasar kita melihat gerakan segmental dari ventrikel kiri. Nah, selanjutnya, ini mengulang yang tadi, ini adalah parasternal short axis pada level aorta. Ini saya sampaikan tadi ada Mercy sign di situ, ada lambang Mercy. Di atasnya itu ada RV, kemudian di sebelah kanan yang itu ada katup pulmonal, di mana setelah katup pulmonal kita bisa melihat atria pulmonalis yang bercabang dua. Nah, kemudian di sebelah kirinya itu ada right atrium dan di bawahnya ada left atrium. Nah, kadang-kadang kalau pada potongan lain kita tidak bisa melihat katup tricuspid secara jelas, kadang-kadang pada potongan parasternal short axis ini kita bisa melihat secara jelas katup tricuspid. Begitu juga kadang-kadang kita mau mencari adanya misalnya ASD pada atrium, pada septum intraatrial, pada posisi ini juga kadang-kadang terlihat lebih jelas dibanding dengan kita melihat pada posisi lain. Nah, selanjutnya ini adalah parasternal short axis pada setinggi mitral valve. Nah, ini khasnya itu kita bisa melihat valve yang bergerak, mitral valve yang bergerak seperti mulut ikan. Nah, ada juga yang mengatakan nih fish mouth level. Jadi karena adanya katup mitral yang bergerak-gerak seperti mulut ikan. Ini sesuai dengan segmen basis dari ventrikel kiri. Nah, ini gambar di bawah ini menunjukkan suatu kondisi patologis ya, ada D-shape dari LV. Nah, seharusnya LV itu bulat dia, potongan short axis-nya bulat, tetapi pada kondisi di bawah ini kita dapatkan bentuk D-shape namanya. D-shape ini terjadi karena
adanya biasanya terjadi karena adanya peningkatan tekanan di ventrikel kanan sehingga dia mendorong septum menuju ke arah kiri sehingga dia septumnya menjadi lurus. Jadi biasanya pada hipertensi pulmonal yang berat. Nah, selanjutnya ini adalah potongan short axis pada mid level. Jadi sesuai dengan bagian mid level dari ventrikel kiri. Markernya di mana? Markernya kita lihat adanya 2 muskus kapilaris. Nah, apabila kita menggerakkan probe menuju dari basal menuju ke apex, kita tahu bahwa itu sudah sampai ke mid level adalah adanya 2 tonjolan dari muskus papilaris. Nah, ini sejauh muskus papilaris terlihat berarti itu masuk mid level. Nah, kemudian selanjutnya apikal level di bawah ya. Apikal level itu bagian ujung dari ventrikel kiri. Tandanya di mana? Tandanya setelah muskus apabila kita gerakkan probe ke apex, setelah muskus papilaris menghilang berarti kita sudah sampai ke apex ya, ke apex level. Nah, kemudian apical view. Nah, apical view itu kita bisa melihat ada 2 chamber, ada 4 chamber, ada 5 chamber. Nah, ini pada gambar ini diperlihatkan ada long axis, ada 2 chamber, ada 4 chamber, 5 chamber satu lagi dengan menambahkan aorta. Nah, ini apical chamber tadi yang sebelah kiri atas itu adalah 4 chamber. Jadi standarnya itu standar yang baik, 4 chamber yang baik adalah septum itu berada di tengah-tengah. Nah, itu standar yang baik. Di septum interventricle itu berada di tengah-tengah. Nah, ini standar yang paling baik untuk mengatakan bahwa apikal itu sudah optimal. Nah, kemudian di bawahnya juga sama 4 chamber, tetapi kalau yang di bawah ini mungkin lebih fokus untuk melihat. Jadi 4 chamber itu kita bisa memfokuskan untuk melihat yang mana. Jadi kita bisa fokus untuk melihat RV, melihat LV ya. Nah, ini sama juga apical view di sini. Di gambar ini dia memperlihatkan adanya perbedaan level dari katup tricuspid dengan katup mitral. Secara normal katup tricuspid itu terletak lebih di belakang, lebih ke arah apex dibanding dengan katup mitral. Nah, itu secara normal seperti itu. Tapi pada kondisi patologis misalnya Epstein anomali, katup tricuspid yang patologis itu terletak jauh di dalam ventrikel kanan. Nah, ini salah satu gambar ASD. Nah, kemudian ini adalah subcostal view. Di subcostal view ini seperti gambar di bawah itu dia probe-nya terletak di bawah processus xiphoideus. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi penyulit karena orang-orang yang perutnya besar, ini susah juga kadang-kadang, atau ibu hamil misalnya, atau orang-orang yang ada massa di bawah juga kadang-kadang sulit kita lakukan sulit kita ngambil subcostal view. Nah, pada subcostal view kita bisa lihat bahwa free wall dari right ventricle itu langsung menempel ke hepar. Nah, sehingga makanya tadi saya sampaikan bahwa pada posisi ini sangat baik untuk mengukur ketebalan dari free wall dari right ventricle. Nah, ini adalah gambar skematik dari dari subcostal view yang bisa melihat ASD ya. Nah, ini juga sangat baik juga untuk melihat infusi rikat. Kemudian suprasternal view ini melihat pembuluh darah besar. Tapi jarang kita lakukan karena dengan probe sektor biasa cukup sulit nih kita melakukan suprasternal view. Kecuali orang-orang yang kurus dan lehernya jenjang lebih gampang.
Nah, ini salah satu contoh kondisi patologis yang kita temukan pada suprasonal view, yaitu koarctosya aorta ya. Jadi ada bagian aorta yang menyempit secara kongenital. Nah, ini adalah ukuran-ukuran beberapa ukuran yang penting untuk pengukuran-pengukuran dari yang kita dapatkan pada prosedur ekokardiografi. Nah, ukuran-ukuran ini biasa sudah kita dapatkan di fact sheet-nya ya, di lembar isian yang ada di setiap institusi. Nah, selanjutnya ini adalah normal value dari fungsi sistolik. Jadi ejeksi fraksi normal itu berkisar 50 sampai 80. Tetapi ini juga bisa juga dibedakan antara pria dengan wanita. Nah, kemudian EA ratio ini biasanya kita gunakan untuk mengukur fungsi diastolik. EA ratio ini adalah pembandingan velocity antara aliran pengisian cepat dari ventrikel kiri dan pompa atrium dari ventrikel ke ventrikel kiri pada saat diastol, pada saat darah masuk dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Ini kita bisa mendapatkan EA ini melalui pengukuran pulse wave Doppler dari transmitral. Nah, ini disfungsi diastolik untuk dengan melihat EA ratio. Tetapi kalau untuk melihat EA ratio tidak cukup dengan EA ratio untuk melihat fungsi diastolik, kita juga menggunakan parameter-parameter lain, karena untuk membedakan misalnya antara normal dengan pseudo normal kita membutuhkan parameter lain sehingga penilaiannya menjadi tepat. Kemudian wall motion ini kita lihat biasanya kita melihat secara 2D ya, secara 2D gerakan dari ventrikel, baik ventrikel kiri maupun ventrikel kanan. Nah, kemudian pengukuran katup ini mungkin yang di antara ekokardiografi transforakal yang paling rumit adalah pengukuran katup. Nah, di mana banyak parameter yang mesti kita ukur. Nah, di sini ada ukuran-ukuran dari kapan dikatakan aortic stenosis mild dan severe. Ini biasanya juga kita bisa dapatkan angka-angkanya di fact sheet yang ada. Ini mitral stenosis. Nah, ini adalah regurgitasi aorta. Ini juga pengukurannya juga cukup rumit, tetapi pada prinsipnya hampir semua pengukuran ini dia menggunakan teknik Doppler, baik pulse wave maupun continuous wave. Bahkan pada aorta ini kita juga harus mengukur LVOT-nya. Nah, ini ada mitral regurgitasi, ada mitral pulse prolapse, ada katup prosesis, pengukuran katup prosesis ya. Ini ada contohnya ada efektif endokarditis, di mana pada EKO kita bisa melihat vegetasi di endotel, di endokardium. Ya, ini juga kita bisa melihat emboli. Ini seringkali juga kita temukan adanya trombus di jantung yang kemungkinan bisa menjadi emboli baik ke otak maupun ke bagian lain. Nah, kemudian bisa juga kita melihat kardiomyopati. Nah, pada gambar ini di sini memperlihatkan adanya katup aorta yang kalsifikasi. Jadi ada bagian dari
tipnya itu yang memiliki ekogenisitas yang tinggi. Kemungkinan ini biasanya terjadi klasifikasi, biasanya terjadi pada proses degeneratif. Klasifikasi bisa diikuti oleh adanya stenosis atau tidak. Jadi tidak harus klasifikasi diikuti oleh stenosis. Ini adalah potongan parasternal long axis. Nah, selanjutnya, ini gambar patologis dari cardiac amyloidosis. Kita dapatkan dinding jantung yang sangat tebal, ventricle yang sangat tebal, katup yang tebal. Ini akibat dari gangguan amyloidosis. Selanjutnya ini ada cardiac tamponade. Nah, cardiac tamponade ini sangat penting juga untuk kita ketahui. Jadi pada cardiac tamponade ini didapatkan efusi perikat yang luas. Nah, tetapi efusi perikat yang luas belum tentu disertai dengan tamponade. Tandanya dari mana? Tanda dari tamponade ini adalah adanya collapsing dari yang utama, yang tanda paling awal adalah collapsing dari right atrium yang terjadi pada saat sistol. Jadi right atrium jadi kolaps. Kemudian tanda yang kedua itu collapsing dari right ventricle pada saat diastol. Nah, ini tanda dari efusi perikat yang menimbulkan tamponade. Ini harus kita kenali karena ini sifatnya emergensi pada di kardiologi. Nah, selanjutnya ini ada diuretik kardiomiopati. Nah, ini semua ruang jantungnya melebar, fungsi pompa ventrikel kanan dan kiri menurun, disertai dengan penitisan dari dinding jantung dan ejeksi fraksi yang sangat rendah. Ini restriktif kardiomiopati. Ini kita bisa melihat biasanya kita melihat secara gerakan real time. Nah, kemudian ini amplitif endokarditis, ini memperlihatkan adanya vegetasi pada katup-katup. Nah, ini adalah hipertrofi ventrikel kiri ya. Tapi ini contoh yang ekstrim, biasanya jarang kita temukan yang seperti ini sampai besar sekali. Nah, ini mitral valve prolapse. Nah, katup mitral itu yang anterior mitral refleksnya itu jatuh ke belakang pada saat sistol. Jadi dia ujungnya tidak ketemu antara anterior mitral reflex dengan posterior mitral reflex, ujungnya tidak ketemu. Ini rupture dari musculus papillaris, ya, sehingga menimbulkan flail dari katup mitral. Katup mitralnya itu yang bagian yang putus itu menjadi jatuh ke arah atrium kiri pada saat sistol. Nah, ini adalah perbandingan antara echo cardiac CT dengan CMR. Ini mungkin bisa kita baca. Nah, sebagai kesimpulan bahwa ekokardiografi ini adalah suatu metode pemeriksaan jantung yang sangat revolusioner. Dia membuat kita menjadi dapat melihat penyakit jantung secara cost efektif, minimal invasif, dan nyaman untuk pasien maupun klinisi. Kemudian ekokardiografi transrakal itu menjadi pilihan modalitas pada pemeriksaan ruang jantung, di mana transesofageal ekokardiografi dibutuhkan pada untuk melihat, terutama melihat katup dan bagian posterior dari struktur jantung. Dan ekokardiografi tidak seperti imaging yang lain, itu tidak membutuhkan posisi-posisi yang sangat khusus dari pasien. Misalnya kalau CT scan dia kan membutuhkan posisi khusus untuk pasien yang melakukan ekokardiografi. Nah, bisa pada kondisi apapun, pasien duduk pun bisa kita lakukan ekokardiografi. Ya, meskipun kondisi optimal ekokardiografi kan pasien berbaring pada ke sisi sebelah kiri, itu yang paling optimal. Jadi pasien berbaring ke sisi sebelah kiri, lengan kiri diletakkan di bawah kepala. Nah, itu yang paling optimal. Tapi pada prinsipnya semua posisi bisa kita lakukan ekokardiografi. Duduk pun bisa. Dan
Pas selanjutnya, jadi karena mudahnya asesmen dan diagnosis dengan gambar yang ideal, itu ekokardiografi tetap menjadi sebuah pilihan modalitas imaging. Nah, demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Heriadi yang sudah memberikan penjelasan dan presentasi yang sangat lengkap tentang ekokardiografi. Kita ketahui bahwa sebenarnya ekokardiografi ini sendiri adalah pemeriksaan yang udah rutin kita lakukan, terutama dari divisi kardiologi. Jadi memang sebenarnya bukan, kalau dulu mungkin pemeriksaan yang canggih, ya sekarang udah biasa, hampir semua pasien kita lakukan ekokardiografi, dan tentu saja sangat penting untuk membantu kita semua untuk mendiagnostik pasien, terutama yang bermasalah dengan jantung. Mungkin dari Dr. Azari mungkin ada komentar, Dok, atau kita buka sesi pertanyaan dulu, Dok? Ya, saya pikir sudah lengkap sekali pembahasannya. Mungkin ada yang perlu tambahkan. Waktu pengambilan itu harus diingat, harus tegak lurus ya. Letak transducer dengan jantung harus tegak lurus supaya ukurannya itu lebih akurat. Jadi, karena kalau potongannya tidak tegak lurus, maka nanti kesannya seperti jajaran genjang, kesannya lebih lebar ya, lebih lebar daripada dimensi itu. Jadi memang harus tegak lurus. Ya, silakan mungkin kalau ada pertanyaan nanti dijawab oleh SP2 dulu. Ada beberapa SP2 yang hadir ini, mungkin barangkali mereka akan ganti-ganti menjawabnya. Ya. Baik, terima kasih dokter. Saya buka sesi pertanyaan untuk kepada teman-teman PPD sekalian. Mungkin ada pertanyaan, bisa diberikan pertanyaannya. Mohon izin bertanya, dokter. Silakan, Diza. Terima kasih banyak kesempatannya, dokter. Jadi dok, tadi ada dijelaskan peran ekokardiografi dalam baik itu pemeriksaan maupun diagnostik, dok. Namun beberapa kali kita ketemu, dok, ada beberapa pasien kardio itu yang perlu dilakukan tindakan, dokter. Contohnya pasien-pasien misalnya ketemu efusi perikat, dok. Yang ingin ditanyakan, dok, pernah melihat, dok, pasien efusi perikat itu dilakukan fungsi ataupun torakosintesis itu dengan guiding echo, dokter. Jadi mohon izin bertanya, dok, tindakan-tindakan apa saja yang bisa dilakukan, dok, dalam bidang kardiologi yang menggunakan guiding echo, dokter, selain tindakan fungsi efusi perikat tadi, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, Dr. Riza. Mungkin Dr. Riyadi mungkin, dok, atau rekan SP2 lain. Ya, saya jawab, Riza. Baik, dokter. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik. Jadi memang sebenarnya yang paling utama adalah untuk diagnosis. Jadi ekokardiografi untuk diagnosis. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga bisa digunakan untuk membantu dalam melakukan tindakan atau terapi. Jadi memang yang paling sering adalah kita gunakan untuk tapping ya, untuk perikardiosintesis pada pasien-pasien yang yang kita ingin keluarkan cairan perikatnya, efusi perikat yang luas ya. Untuk lebih tepat kita mengambil di mana yang cairan yang paling tebal dan bagi lokasi yang paling aman. Tetapi yang untuk yang lain mungkin tidak banyak digunakan kecuali yang intrakardiak ekokardiografi. Ini saya pernah baca, ini tapi belum pernah melihat juga. Sudah pernah membaca bahwa transkardiak ekokardiografi itu digunakan untuk tindakan-tindakan yang sifatnya misalnya memasang device ke dalam jantung, misalnya pemasangan occluder ya, occluder pada baik misalnya occluder untuk atrium ASD atau occluder untuk
ininya untuk occluder si left atrial appendage. Tapi saat ini karena sudah semakin meluasnya penggunaan kateterisasi, jadi hal itu mungkin sudah digantikan, tidak banyak lagi digunakan ekokardiografi. Saya pikir demikian. Terima kasih. Gimana Dr. Riza? Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Nah, ada tambah sedikit mungkin, Iza. Jadi sebenarnya Ya, pada tindakan-tindakan yang seperti misalnya tapping untuk ekusi terikat, tidak harus kita lakukan dengan eku. Jadi dengan USG biasa pun kita bisa lakukan sebenarnya. Misalnya pasien-pasien yang memerlukan tindakan emergensi, kita bisa lakukan dengan USG biasa. Kan prinsipnya sama saja, prinsip imaging, tetapi yang membedakan adalah probe-nya. Nah, kalau pada USG biasa, itu kan probe-nya kita biasa gunakan, kalau USG abdomen itu kan probe yang konveks, ya. Probe konveks, sedangkan pada eku itu kita gunakan probe sektor namanya. Nah, tapi ada kondisi-kondisi emergensi, kita bisa gunakan probe konveks untuk misalnya melihat berapa ketebalan ekusi terikat. Jadi, kalau misalnya ini kan nanti penting di daerah kita yang tidak ada eku, misalnya di daerah, kalian punya USG, bisa intip. Oh, ini kita curiga ekusi terikat dari jantung, dari ronsen kita bisa melihat misalnya, oh ini ronsennya jantungnya seperti bottle shape atau ada double contour, kita curiga ini ekusi terikat. Kita bisa gunakan si USG untuk melihat ekusi terikat. Yang membedakan USG dengan itu adalah yang pertama dari probe-nya, yang kedua memang tidak pada USG, mungkin tidak ada aplikasi untuk mengukur struktur dari jantung seperti pada itu. Pernah di ruangan beberapa kali kita gunakan USG residen yang USG zaman dulu itu. Seperti itu sama siapa? Sama Teguh kalau nggak salah. Sama waktu itu Teguh di divisi. Pernah kita bisa melihat stenosis katup mitral pada pasien yang di buah aksa. Jadi kita gunakan ini Teguh ya. Teguh ya. Ya, jadi kita bisa pernah, Dok. Ya, kita gunakan USG untuk melihat MS pada pasien yang lagi dirawat, karena pasien itu tidak memungkinkan untuk didorong ke echo. Begitu demikian. Jadi USG pun bisa digunakan untuk ini ya, untuk membantu kita ya. Demikian. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih Dr. Riza. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman PD sekalian. Mungkin dari Reja dulu, Dok ya. Mungkin ada satu pertanyaan, Dok. Terjadi? Ya, Dok. Jadi kan selama ini kan kita tahu bahwa EKG adalah alat pertama untuk mendeteksi adanya kelainan dari arteri koroner, Dok kan. Nah, bila ada pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri jantung yang khas, Dok, yang khas chest pain, kemudian dari EKG tidak ditemukan adanya peningkatan segmen ST. Nah, apakah ada tempatnya kita lakukan echo untuk memastikan bahwa apakah dia memang di situ kelainan jantungnya adalah masalah di jantung ataupun bukan masalah di jantung, Dok? Bila datang dengan keluhan chest pain yang khas, tapi EKG tidak ada gambaran ST elevasi ataupun gambaran-gambaran infak lainnya. Itu, Dokter. Mohon izin saya jawab, Reza. Baik, Dokter. Baik, Dokter. Ya, jadi memang pada kondisi seperti itu tetap ada tempat kita gunakan ekokardiografi. Memang sebenarnya begini, kalau kita ingin melihat apakah ini suatu problem koroner, tentu dan utama adalah treadmill, tentu pada saat kondisi pasien sudah stabil, jangan pada kondisi pasien lagi chest pain ya, saat stabil kita lakukan treadmill ya. Tetapi pada kondisi seperti itu kita bisa menggunakan echo. Kalau pada echo nanti kita temukan misalnya ada wall motion abnormality yang kadang-kadang juga bisa tidak terlihat pada EKG, nah itu kita sudah confirm itu suatu
suatu penyakit koroner. Meskipun tetapi jangan lupa meskipun eko normal juga tidak menyingkirkan adanya penyakit koroner ya. Nah, itu harus diingat. Tetapi kegunaan lain itu untuk menyingkirkan penyebab chest pain yang lain dengan eko. Kita tahu bahwa chest pain kardiak itu tidak hanya terjadi karena problem koroner. Jadi pasien-pasien dengan hipertensi pulmonal pun itu bisa chest pain yang disebabkan oleh peregangan dari dinding atrium akibat dari hipertensi pulmonal. Begitu juga pasien-pasien yang penyakit katup misalnya juga bisa datang dengan chest pain. Ini sering kita temukan juga. Pasien-pasien dengan kardiomiopati juga chest pain. Pasien-pasien yang LVH besar juga chest pain. Chest pain disebabkan oleh bukan iskemik, tetapi dia ketidaksesuaian antara supply dengan demand karena ventrikelnya sangat besar, sedangkan pembuluh darahnya masih normal. Nah, jadi bisa juga digunakan selain untuk memastikan adanya penyakit koroner, juga digunakan untuk menyingkirkan penyebab lain. Bisa juga pasien pleuritis misalnya, efusi perika, pleuritis, itu juga bisa chest pain, jadi bisa juga digunakan untuk menyingkirkan penyebab lain. Saya pikir demikian kalau pandangan saya, Reza. Baik, terima kasih dokter. Izin Dr. Reja mau menambahkan. Baik Dr. Wardi, silakan. Dr. Kurniadi, silakan dok. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Saya ingin sedikit menjelaskan bahwa ada tempat dilakukannya ekokardiografi pada pasien-pasien dengan curiga STEMI, yaitu dilakukannya dengan yang disebut dengan stress ekokardiografi test. Cuman memang pada pasien-pasien yang dicurigai dengan gangguan CAD boleh dilakukan tes stress ekokardiografi. Ada beberapa yang bisa dinilai, misalnya pasien dengan curigaan suatu CAD, kemudian juga bisa dengan gangguan pulmonary hypertension, ya, dan evaluasi juga katup mitral juga bisa. Jadi, tapi ada indikasi tertentu dia untuk menilai boleh dilakukannya testing ekokardiografi atau tidak. Itu prinsipnya juga sama dengan EKG tes atau pada treadmill test ya. Jadi ekokardiografi itu maksudnya bisa digunakan untuk menentukan CAD, yaitu dengan melakukan stress tes ekokardiografi. Saya rasa demikian. Nanti mohon tambahan dari Dokter Azhari. Terima kasih Dokter Reza. Sama Dokter Kurniadi. Ini Dokter Azhari mungkin dok. Ya, saya pikir ada memang benar ya. Jadi stress echo juga boleh digunakan menggantikan treadmill untuk orang-orang yang kakinya nggak sanggup berjalan misalnya atau berlari ya. Namun tentu seperti kata Dokter Heriadi tadi ya, harus kondisi tidak chest pain, sudah stabil. Nah demikian. Baik, terima kasih dokter. Ya. Dr. Reja boleh ikut nambah Dr. Reja? Silakan dok. Berhubungan dengan pertanyaan Dr. Reja tadi mengenai pasien datang dengan chest pain, tapi gambaran EKG-nya normal kan, nggak ada iskemik, nggak ada sterilipasi. Bisa juga katakanlah misalnya sudah dilakukan eko-nya pun normal, wall motion normal, nggak ada hipokinetik atau akinetik. Jangan lupa coba turun ke bawah sedikit di daerah empedu. Nah, itu saya pernah dapat kasus waktu pendidikan SP1 dulu. Pasien khas sekali itu, malah sterilipasi kan. Ada datang satu konsulen curiga ini, karena dikenal kebetulan. Mungkin tak pasien dia juga, dia tanya, coba sarankan dia suruh sarankan untuk USG. Rupanya pas di USG batu empedu. Nah, itu juga jangan dilupakan. Mungkin di lapangan nanti bakal banyak ketemu ya tuh. EKG normal, pasien epigastric pain atau chest pain, dan untuk mendapatkan eko mungkin agak susah kan paling nggak ada USG, coba turun ke bawah sedikit, cari di empedunya. Siapa tahu mungkin ada masalah di empedu ya. Terima kasih tambahannya. Baik, terima kasih Dr. Muwardi. Ya, izin Dr. Reja ingin sedikit menambahkan. Ya, Dr. Siti. Yang dibilang Dr. Heriadi itu sudah betul ya. Saya rasa memakai
kita bisa mencoba untuk aplikatifnya itu memakai USG abdomen. Karena kan ikut termasuk barang yang mahal di daerah. Saya beberapa kali mencoba memakai USG abdomen untuk melihat bagaimana fungsi IF, bagaimana gerakan jantung, itu yang sebenarnya yang bisa kita aplikasikan ke daerah. Dengan alat echo yang mahal, mungkin rumah sakit yang sanggup beli, USG atau rumah sakit ini bisa kita pakai USG abdomen itu. Satu. Yang kedua, kita pernah beberapa kali pengalaman, dari EKG normal, hasil itu hanya dijumpai disfungsi diastolik. Saya seperti ketahui disfungsi diastolik salah satunya yang kedua, kita bisa melihat ketebalan dari karotis intimanya. Kalau nilainya 0,9, kita bisa memprediksi jangan-jangan ini sudah ada sumbatan di coronary artery disease-nya. Sehingga yang sederhana bisa kita pakai dan kita aplikatifkan di daerah. Menurut saya itu, Dr. Reja, terima kasih. Terima kasih Dr. Siti. Mungkin sudah lengkap jawaban dok ya. Mungkin saya buka sesi pertanyaan lagi dok untuk teman-teman PDS atau rekan-rekan SP2 mungkin ada yang bertanya mungkin. Ada Dr. Sarah Firdausah, Dr. Reja Febrian juga di sini. Ada pertanyaan? Ada dokter muda juga boleh dok kalau mau bertanya. Mungkin saya ada sedikit saran aja ini, Dr. Reza. Ya dok, silakan dok. Nah, jadi ini teman-teman PPDS misalnya kalau ini kan gini ya, echo ini sebenarnya dia suatu keterampilan ya, jadi sangat ditentukan oleh seberapa banyak kita melihat, seberapa banyak kita melakukan kan. Jadi kalau ada misalnya waktu kosong, misalnya ini teman-teman boleh aja misalnya datang ke echo, kita belajar sama-sama sehingga nanti kalau ada ini kan pasien tidak menyakitkan pasien, soalnya ini echo ini sangat patient friendly ya, jadi pasien tidak sakit sama sekali. Jadi kita bisa misalnya latihan pelan-pelan, nanti kalau ada kasus di UGD misalnya kan ada echo di sana, nah ini mungkin bisa dipakai untuk sekedar melatih kemampuan echo. Jadi saya pikir tidak apa-apa misalnya teman-teman ada kosong waktu, boleh main-main ke echo, nanti sama-sama kita bisa melihat. Prinsipnya kalau tidak melakukan itu pasti tidak akan lancar ya, melihat dan melakukan. Saya pikir demikian ya. Ya, barangkali saya tambahkan sedikit ya, bahwa yang dikatakan Dr. Heriadi itu benar ya. Dulu sebelum ada SP2, Reja pun udah mahir dulu, udah sering juga melakukan echo juga. Ada echo bisa sendiri dulu. Nah, bisa karena sering melakukan. Sekarang karena sudah ada SP2, jadi PPDS jadi nggak pernah. Padahal boleh-boleh aja ya. Jadi kalau ada pasien sendiri, kalian ya PPDS SP1 mendampingi pasiennya. Jadi nanti dilakukan echo oleh SP2, kalian melihat dan bahkan boleh ikut melakukan. Demikian Dr. Heriadi ya? Iya dok, ya, benar dok. Cocok lah. Okay. Baik dokter, memangnya dulu rasanya karena sering coba-coba ya, jadi udah berani lepas sendiri dulu waktu pendidikan. Setelah itu udah lupa, karena begitu keluar kardio udah lupa sendiri dok. Jadi misalnya ditanya lagi sama Reja sekarang itu juga ada lagi. Kalau dulu saya berpede aja begitu datang pasien langsung ambil echo, dokternya langsung lepaskan kami. Echo langsung. Berani echo di case dam sendiri. Sekarang udah nggak ingat. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin rekan-rekan PPDS. Saya Dr. Reja sedikit, mungkin Bang Heri kita bisa ini Bang Heri ajarin mereka kalau pakai USG abdomen Bang Heri. Jadi kan di daerah itu kan rata-rata pakai USG kan, jadi mereka bisa lebih pede melihat itu ke atas jantungnya. Iya Siti, salam mudah-mudahan. Ajarin ke Husna sama Reza yang di Ratu, ngajarin bagaimana ngambil IF. Jadi
Dengan alat seperti itu dia bisa mengetahui bagaimana IF-nya. Mungkin nanti dengan alat yang ada di Bangsal, ajarin mereka satu-satu. Yes. Mungkin kita buat mini workshop gitu mungkin Dok ya ke depan. Ya bisa terjadi biar PDS pun jadi pede untuk melihat jantung. Masih bekerja. Terima kasih Dr. Siti atas sarannya. Mungkin ke depannya mungkin kita bisa diskusi untuk kita buat mini workshop pengenalan Eko dengan USG biasa gitu Dok ya. Karena sebenarnya Eko ini sendiri kan masih termasuk barang mahal. Mungkin di daerah-daerah sendiri mungkin yang ada itu mungkin USG biasa, USG abdomen biasa yang dengan perut biasa, bukan yang USG khusus Eko. Oke, kita jadwalkan Dok, Dr. Azaria Dok ya, untuk mungkin kita buat mini workshop Dok. Bagaimana rekan-rekan PPD sekalian, mungkin ada pertanyaan, masih ada pertanyaan atau ingin disampaikan? Sudah tidak ada lagi Dok ya? Ya, kayaknya nggak ada lagi ya. Mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi mungkin. Tapi saya pikir perlu mini workshop itu perlu nanti ya. Memang karena USG yang punya di daerah kan. Ya Dok. Perlu itu. Baik Dokter, mungkin Dr. Azari Gani mungkin ada take home message ataupun pesan penutup Dok untuk kuliah hari ini Dok. Ya, saya pikir untuk Eko ini sebenarnya bukan hal yang rumit, bukan hal yang sulit-sulit sekali. Yang penting selalu dikerjakan dan sering. Dan cara pengukurannya harus sesuai dengan teori, artinya harus memang case by case menurut pasiennya ya. Pengambilan itu harus tegak lurus. Anatomi jangan dilupakan. Karena kalau lupa anatomi sama aja mau cari apa ya. Itu saja barangkali Dr. Reza. Baik, terima kasih Dr. Azari Gani. Mungkin karena sudah tidak pertanyaan lagi, kita tutup saja kuliah pakar hari ini Dok ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Dokter terima kasih pada para SP2 yang sudah berperan aktif dan juga pada sekalian juga termasuk Dr. Reza Tandi. Terima kasih Dokter. Terima kasih juga pada Dr. Heriadi, Dr. Muardi, Dr. Siti, Dr. Kurniadi, dan seluruh rekan-rekan PPD sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah ke depannya mungkin kita diskusi, kita buat mini workshop untuk melihat ruang jantung menggunakan USG yang sederhana Dok ya. Baiklah, izin saya tutup Dok. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu Dok ya mungkin. Ya. Tolong tahap 1 mungkin sambil foto bentar. Assalamualaikum, izin Dokter, izin mendokumentasikan kuliah pakar hari ini. Layar 1, 1, 2, 3. Layar kedua 1, 2, 3. Layar ketiga 1, 2, 3. Baik Dokter, terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter Aidil. Baik Dok. Izin ya. Baik Dok, silakan Dok. Terima kasih banyak Dokter. Terima kasih Dr. Azari. Terima kasih Dok. Terima kasih Reza, izin live Reza. Baik Dokter. Dr. Heri, Dr. Kurniadi mungkin mau ini satu lagi. Kalau misalnya kita buat EKG klub lagi gimana Dok ya? Kan sudah Reza dengan Dokter Diah kemarin kan? Itulah, tapi kan nggak ini ya, nggak rutin ya. Coba kita ingatkan lagi beliau nggak? Kita cari waktu yang pas. Kita diskusi Dokter Diah Dok ya? Iya, betul. Siap Dok. Siap. Makasih Anto. Ya Bang. MU tuh. Siapa nanti itu? Gimana Bang? Alhamdulillah Bang Kak. Lumayan Bang. Sontok ya. Hah? Anto Reja do. Reza dan Kerenji Anto. Gimana Bang Milan Bang? Berat grupnya Bang ya?
Berat. Liverpool dengan Atletico. Dan Porto. Ya, Porto. Nah, Oke lah, juara. izin live ya. Ya Bang, makasih Bang. Terima kasih Bang Wardi, Bang Heri, Dr. Wiwi, Dr. Anto, dan semuanya. Assalamualaikum.